Taiwan benar-benar hidup setelah matahari terbenam, menyuguhkan kehidupan malam yang beragam dan penuh warna. Di tengah gemerlap lampu neon, distrik seperti Ximending di Taipei dan Fengjia di Taichung berubah menjadi pusat keramaian yang menyenangkan. Bagi pecinta pesta, Taiwan punya klub malam yang tak kalah dengan kota-kota besar dunia. Omni dan Core di Taipei adalah contoh tempat di mana musik DJ internasional dan tata cahaya memukau menciptakan suasana pesta yang sulit dilupakan. Tapi jika klub malam bukan pilihanmu, maka pasar malam Taiwan siap menyambut. Plus, bar-bar rooftop di Taiwan menawarkan cara unik untuk menikmati malam. Namun di balik gemerlap kehidupan malam Taiwan, tersimpan sisi lain yang seringkali luput dari perhatian. Kehidupan malam yang mewah di distrik-distrik hiburan dengan klub-klub eksklusif dan bar kelas atas kerap menjadi simbol gaya hidup glamor bagi segelintir orang. Tetapi di sudut-sudut kota yang lebih gelap terdapat cerita tentang perdagangan manusia, eksploitasi pekerja migran, hingga industri hiburan dewasa yang penuh rahasia. Beberapa pekerja di sektor ini seringkali berada dalam kondisi kerja yang jauh dari ideal, bahkan berisiko terjebak dalam lingkaran eksploitasi. Selain itu, perjudian ilegal dan aktivitas bawah tanah lainnya menjadi bagian dari wajah gelap kehidupan malam Taiwan, yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Sebelum itu, mari kita bahas kehidupan malam modern di Taiwan. Taipei menjadi pusat dari pesta klub di Taiwan. Klub-klub seperti Omni, Core, dan L Club dikenal dengan suasana mewah, tata cahaya spektakuler, dan penampilan DJ internasional. Omni misalnya memiliki sistem suara kelas dunia yang membuat setiap ketukan musik elektronik terasa menghentak di setiap sudut ruangan. Klub ini kerap menjadi tempat pesta bagi selebriti dan komunitas jet set Taiwan. Bagi mereka yang lebih menyukai suasana santai tetapi tetap seru, live music di bar adalah pilihan yang cocok. Distrik Xinyi di Taipei misalnya adalah rumah bagi banyak bar yang menawarkan musik live dari berbagai genre, mulai dari jazz, blues, hingga musik indie. Blue Note Taipei adalah salah satu tempat terkenal untuk pecinta jazz dengan atmosfer yang mengingatkan pada klub-klub jazz di New York. Tapi tidak ada yang lebih khas dari pengalaman karaoke di Taiwan. Tempat-tempat seperti Party World atau Holiday KTV menawarkan ruang karaoke modern yang dilengkapi dengan sistem audio berkualitas tinggi, layar besar, dan dekorasi mewah. Pilihan lagu yang tersedia juga sangat beragam, mencakup hits internasional, lagu-lagu pop Mandarin, hingga lagu klasik. Jika kehidupan malam modern membawa suasana seru dan energik, kehidupan malam tradisional di Taiwan menawarkan kehangatan, nostalgia, dan cita rasa lokal yang otentik. Tapi apa yang lebih khas dari kehidupan malam tradisional di Taiwan? Yap, pasar malam. Ada pasar malam Huaxi yang terletak di distrik Wanhua, distrik tertua di Taipei. Snake Alley ini menjadi istimewa karena reputasinya sebagai tempat untuk mencicipi kuliner ekstrem seperti darah dan daging ular, darah dan daging kura-kura, serta anggur panis rusa, menu yang jarang ditemukan di tempat lain. Tempat-tempat lainnya seperti Xilen Night Market di Taipei, Fengjia Night Market di Taichung, dan Liuhe Night Market di Kaohsiung selalu ramai oleh penduduk lokal maupun turis. Katanya Taiwan sering disebut sebagai salah satu surga kuliner di Asia, dan pasar malamnya adalah tempat terbaik untuk menikmati jajanan khas. Kuliner yang sering dijumpai ada stinky tofu, oyster omelette, bubble tea, grilled squid, dan pineapple cake. Kehidupan malam tradisional di Taiwan juga mencakup atraksi budaya dan festival yang sering berlangsung hingga larut malam. Festival Lentera adalah salah satu yang paling terkenal, di mana ribuan lentera bercahaya dilepaskan ke langit, menciptakan pemandangan magis. Ada juga festival pertengahan musim gugur, di mana penduduk berkumpul untuk memanggang daging di bawah sinar bulan purnama. Serta festival hantu yang syarat dengan ritual budaya dan pertunjukan opera jalanan. Tapi di balik hiruk-pikuk kehidupan malam tradisional, kita perlu sedikit mengintip kawasan Red Light District di Taiwan. Salah satunya adalah Wanhua, salah satu distrik tertua di Taipei dan dikenal sebagai pusat hiburan sejak zaman dulu. Area ini memiliki banyak hotel kecil, bar dan salon yang seringkali menjadi kedok untuk aktivitas prostitusi. Di kota pelabuhan seperti Kaohsiung, aktivitas Red Light District sering ditemukan di sekitar area pelabuhan. KTV atau Karaoke TV menjadi salah satu tempat yang seringkali dikaitkan dengan layanan tambahan, terutama di kawasan tertentu yang memiliki salon atau spa eksklusif.
Banyak KTV memiliki room service yang melibatkan pendamping untuk pelanggan selama sesi bernyanyi, meskipun tidak semua menawarkan aktivitas ilegal. Di beberapa area, seperti dekat terminal bus atau pasar malam tertentu, ada pekerja seks yang beroperasi di jalanan atau emperan toko. Biasanya lebih terlihat di malam hari. Meskipun prostitusi dianggap ilegal di sebagian besar wilayah Taiwan, ada peraturan yang memungkinkan distrik prostitusi legal ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun hingga kini jarang ada daerah yang benar-benar mendapat status legal ini, sehingga aktivitas tersebut seringkali berlangsung secara tersembunyi. Selama 5 tahun terakhir, Taiwan menghadapi masalah perdagangan manusia yang terus berlanjut, mempengaruhi warga asing maupun lokal. Para pelaku perdagangan manusia mengeksploitasi wanita lokal menghadapi kerja paksa, serta wanita dan anak-anak dipaksa masuk ke dalam perdagangan seks. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa warga Taiwan juga menjadi korban kerja paksa di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa tertentu. Para pelaku telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, menggunakan internet, aplikasi ponsel pintar, dan platform siaran langsung untuk merekrut korban, seringkali menargetkan anak-anak dan menyembunyikan identitas mereka dari penegak hukum. Wanita dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Asia Tenggara menjadi sangat rentan untuk ditipu. Warga Indonesia, Vietnam, dan Thailand mendominasi kasus perdagangan seks dan kerja paksa di Taiwan. Pesta liar di Taiwan seringkali diadakan di lokasi-lokasi yang tersembunyi dan sulit diakses. Di Taipei misalnya, distrik Xinyi dikenal dengan klub malam mewah dan lounge yang sering dijadikan tempat untuk pesta pribadi di hotel atau penthouse mewah. Distrik Zhongshan juga terkenal dengan bar speakeasy yang hanya dapat diakses dengan rekomendasi. Dan Yangmingshan di luar Taipei sering menjadi tempat untuk pesta di villa pribadi yang disewa khusus. Pesta-pesta ini biasanya diorganisir melalui undangan pribadi yang dikirim melalui aplikasi transkripsi atau grup media sosial tertutup. Hotel mewah dan villa pribadi menjadi tempat favorit dengan keamanan ketat, serta aktivitas eksklusif seperti musik DJ dan minuman mahal, yang menambah suasana hedonistik di balik kehidupan malam Taiwan yang tersembunyi. Perjudian ilegal di Taiwan masih menjadi masalah meskipun negara ini memiliki undang-undang ketat yang melarang segala bentuk perjudian di luar kasino yang sah. Beberapa area yang dikenal dengan aktivitas perjudian ilegal, termasuk tempat-tempat seperti klub malam, kasino bawah tanah, dan ruang perjudian pribadi yang tersembunyi di hotel-hotel atau gedung-gedung apartemen. Di Taipei, kawasan seperti distrik Zhongshan dan Ximending sering dikaitkan dengan perjudian ilegal, di mana beberapa bar dan klub malam secara diam-diam menawarkan mesin judi atau meja kasino ilegal. Selain itu, perjudian melalui internet juga berkembang pesat dengan banyak situs web dan aplikasi yang menawarkan taruhan pada olahraga, permainan kartu, dan bahkan lotre ilegal. Di beberapa daerah terpencil, terutama di luar kota besar, perjudian seringkali berlangsung di ruang pribadi atau dalam bentuk perjudian di jalanan, seperti taruhan di pacuan kuda ilegal atau permainan kartu di ruang tertutup. Di Taiwan, meskipun negara ini terkenal dengan tingkat kejahatan yang rendah, wisatawan dapat menghadapi beberapa jenis kejahatan. Salah satunya adalah pencopetan yang sering terjadi di kawasan wisata yang ramai seperti Ximending di Taipei atau di transportasi umum seperti MRT. Perilaku biasanya mencuri barang-barang kecil seperti dompet atau ponsel dengan cara yang sangat halus, mengincar wisatawan yang lengah. Selain itu, penipuan juga menjadi masalah, seperti penipuan terkait transportasi, sewa kendaraan, atau tur palsu yang menawarkan harga terlalu murah. Terkadang wisatawan juga bisa tertipu oleh toko-toko yang menjual barang palsu namun mengklaimnya sebagai barang asli. Tips untuk menikmati kehidupan malam di Taiwan dengan aman: pilih tempat hiburan terpercaya dan sebisa mungkin hindari lokasi yang mencurigakan. Jaga barang berharga dengan aman, selalu waspada di lingkungan sekitar, dan gunakan taksi atau aplikasi ride sharing jika terpaksa pulang larut malam. Kemudian hindari menerima minuman dari orang yang tidak dikenal. Wisatawan juga disarankan untuk menjaga barang berharga dan waspada terhadap pencopetan. Etika kehidupan malam Taiwan cukup konservatif. Pengunjung diharapkan menjaga perilaku sopan santun dan menghindari perilaku kasar. Tak lupa interaksi dengan pekerja hiburan biasanya bersifat sosial, bukan seksual.
Pengunjung harus menghormati budaya lokal dan bertindak dengan hormat untuk menjaga citra diri dan keamanan sekitar.